Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat siang dan selamat sore dan selamat malam. Yeay. Dan hari ini kita akan belajar soal Python. Ya. Saudara-saudara, saya rasa sudah belajar matematika sebelumnya atau sekarang sudah mengerjakan matematika. Dan saat ini saudara semua akan belajar soal dasar-dasar Python. Jadi apa sih itu Python, saudara? Saya rasa ini sudah cukup banyak dijelaskan, baik itu di YouTube yang lain ataupun di video-video yang lain, video channel-channel orang lain. Saya akan kasih gambaran besarnya, saudara. Jadi begini, saudara. Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman di mana dia itu kita pakai ya, yang dibikin oleh Guido van Rossum. Nah, ini kita pakai buat mengerjakan tugas-tugas statistik, pemrograman, komputasi, AI, deep learning, dan lain-lain. Tentu saja, ini adalah salah satu program compiler, interpreter. Jadi mereka butuh namanya interpreter. Apa sih itu interpreter dan apa sih itu compile? Nah, untuk menjelaskan itu kita lihat dulu bahasa pemrograman dulu ya. Jadi sebenarnya kita akan belajar variabel, tapi sebelum itu kita bedain apa itu compiler dan interpreter. Jadi ketika compile, maka suatu source code akan dikompil terlebih dahulu. Jadi semuanya dijalankan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam program exe, dan dia dijalankan sama program. Gitu ya. Biasanya compile itu formatnya adalah exe, ya, exe, ya, e.x ya, exe. Ini paling umum. Jadi dia format ini, misalnya apps.x gitu. Nah, ini adalah format paling umum. Gitu. Dan belum tentu bahwa mereka itu bentuknya X ya. Misalnya kayak di C++, gitu. C++ ataupun di C, programnya itu mereka berdua itu adalah compiler. Gitu. Jadi mereka dikompil dulu sebelum dijalankan. Gitu. Karena ketika teman-teman jalanin pasti errornya itu ya kita bisa di track, bukan bisa di tracking ya. Errornya itu harus modulnya itu harus dibangun dulu baru bisa kelihatan errornya. Beda dengan interpreter. Interpreter atau di dalam kasus ini adalah Python, dia itu programnya langsung dijalankan oleh terminal, gitu ya, oleh komputer, gitu ya. Nah, cara menjalankannya dia itu satu baris per baris. Jadi misalkan di sini saya punya 7 baris di sini ya. Jadi baris pertama dia menjalankan ini, masukkan ke sini, jalan. Baris kedua dieksekusi lagi, baris ketiga dieksekusi lagi sampai baris terakhir. Gitu. Jadi interpreter ini program sudah jalan walaupun terjadi error di tengah jalan. Oke. Berbeda dengan compile. Compile memastikan bahwa teman-teman tidak error dulu sebelum itu dijalankan. Kalau itu di handling ya. Python tidak seperti itu. Dia menjalankannya dulu sampai berhenti ketika dia error. Nah, karena berurutan, maka memastikan bahwa beberapa variabel itu harus dideklarasi terlebih dahulu. Apa sih itu deklarasi dan apa sih itu kita akan pelajari hari ini. Jadi pertama kita belajar dulu soal variabel. Variabel itu adalah sebuah istilah atau sebuah simbol di mana dia itu menggambarkan adanya suatu value, gitu ya. Nah, value ini berupa apa? Value ini banyak, gitu ya. Kita bisa sebut angka, kita bisa sebut sebagai sebuah kata dan lain-lain. Misalnya saya punya sebuah variabel A, kita isi dengan nilai 10 ya, biasalah umum. Atau kita punya variabel X dengan punya nilai 10 A, ya, A10 ini aja. Ya, jangan deh 3 aja. Beda. Nah, variabel ini mungkin teman-teman sudah belajar aljabar atau belajar persimbolan, abstraksi, teman-teman pasti sudah tahu soal ini. Tapi jika belum, nanti saya akan coba bahas persatu persatu. Nah, pertama
kita punya variabel dulu. Variabel itu adalah sebuah angkanya ini, huruf A ini ya. Kelihatan nggak ya? Kita coba. Jadi ketika huruf A ini saya eksekusi, maka 10 akan disimpan ke variabel A. Tidak disimpan sebenarnya, tapi disimbolkan sebagai huruf A. Jadi ketika A ini dipanggil, ketika A ini ditampilkan, maka dia akan menampilkan angka 10. Oke, nah kita coba ya. Print A. Oke. Terus kemudian saya jalankan. Nah, dia menampilkan 10. Nah, biar lebih mudah dan lebih jelas, saya coba. Nilai variabel. Oke, ini mohon maaf ya, ketidakkonsistenan saya antara variabel dan variabel. Nah, nikmatin saja. Oke, 2. Nah, kita jalankan lagi. Nilai variabel A adalah 10. Oke. Dari sini teman-teman sudah setuju ya saya rasa. Oke. Nah, bagaimana dengan variabel X? Nah, kita ganti aja. Cukup di copy saja di sini. Saya copy. Nah, kita ganti X, gitu kan. Maka nilainya beda nih, nilainya adalah 3. Oke. Nah, variabel-variabel ini harus berisi sebuah nilai. Nilai itu banyak bentuknya, ya. Baik itu angka misalnya, atau bahkan kata, gitu misalnya. Misalnya nama saya. Nama saya adalah Mod Lutera, ya. Lutera Ruminanti, atau biasa disebut sebagai Mod. Ya. Nah, ketika saya print nama, kembali nama dan nama saya, maka dia akan menampilkan nama saya, yaitu nama Lutera Ruminanti. Oke. Nah, proses penamaan ini harus mengikuti aturannya. Bagaimana sih? Nah, di sini kan saya contohkan adalah A, X, dan nama saya. Pertama, nah variabel boleh disingkat. Nah, misalnya A, X, 5, Ses, jadi satu kata. Yang tidak boleh adalah ketika variabel itu, jadi pertama, variabel terdiri minimal 1 karakter. Oke, jadi misalkan tadi ya, 1 karakter nih, A sama dengan 13. Terus yang kedua, variabel boleh dinamakan dengan nama panjang, ya. Variabel boleh panjang. Jadi misalkan teman-teman punya variabel kayak gini gitu ya. Oke, 10. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah variabel tidak boleh dispasi. Ya, ada spasi antara pada variabel. Jadi misalnya nih saya punya nama saya sama dengan Mod. Nah, ini nggak boleh ya. Seperti yang kalian, ini akan error. Nah, ketika kita cek di sini, ya, problem di sini, dia adalah separatannya mesti baru, gitu ya. Nama is not defined, ya. Jadi harus dikasih underscore. Oke. Kalian bisa ganti juga sebagai tanda strip juga boleh. Jadi ganti spasi adalah tanda underscore dan link minus. Oke. Oh, banyakan. Saya tutup aja yang sini.
Oke. Nah, kalau teman-teman belajar di bahasa C, biasanya itu setiap variabel, setiap satu line-nya itu dikasih tanda berhenti, tanda titik koma. Betul kan? Saya koma. Di Python, Anda tidak perlu menambahkan titik koma itu. Oke. Jadi jalan aja semuanya. Makanya teman-teman kalau lihat ini semuanya jalan. Oke. Yang itu tidak boleh tambah nama spasi. Yang kedua apa? Tidak boleh diawali dengan angka. Jadi misalkan nih 10.000 sama dengan 10 itu 2 3. Nah, ini nggak boleh. Oke. Ini hasilnya error. Jadi ini tidak boleh ya. Saya tandai seperti tanda. Oke, ini nggak boleh. Salah. Jadi bagaimana ketika kita ingin ngasih angka di depannya? Ya, dikasih di sini. Nggak aneh sih. 23. 10.000. Oke, 1010. Nggak aneh. Nah, selain tidak boleh dikasih awal angka, apalagi yang nggak boleh? Tidak boleh sama dengan operator atau fungsi pada Python itu sendiri. Misalnya, dalam konteks ini adalah misalnya nih, saya punya nama variabel for, saya kasih isi 1. Ini nggak boleh. Apa aja selain for? Yaitu ada banyak. For, nah, saya kasih ya. For, kemudian n, kemudian apa? S, kemudian apa lagi? Ya banyak lah. If misalnya, else. Oke, ini nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nih. Nah, bolehnya gimana? Ya tadi, pertama harus terdiri minimal 1 karakter. Kedua nggak boleh spasi. Ya, yang boleh itu kayak gimana? Misalnya nih, kita pengen punya 2 nama. Biasanya itu adalah diawali dengan huruf kecil. Kenapa nggak huruf besar? Kayak gini. Sebenarnya huruf besar kayak gini nggak masalah sebenarnya. Tapi tidak direkomendasikan untuk Python. Kenapa? Karena biasanya huruf besar akan kita pakai untuk sebuah function. Jadi function itu contoh ya, def saya makan nasi. Nah, ini adalah sebuah function. Biasanya kita pakai sebuah huruf besar. Oke. Makanya Python selalu mengawali dengan huruf kecil. Dan nama kedua baru dikasih dengan angka, dikasih dengan huruf besar. Misalnya nih, pada yang umum adalah seperti ini. Nama saya, ya, huruf besar kayak gini, sama dengan siapa? Atau misalkan bisa juga nih, channel YouTube. Oke, not. Nah, kayak gini ini boleh, gitu ya. Nah, gimana? Apakah teman-teman sudah paham soal ini? Ya, saya coba jalankan semuanya ya. Nah, kita coba akan eksekusi. Pertama, kita akan eksekusi dulu variabel A-nya. Nah, saya copy aja langsung. Kemudian variabel nama saya. Ini saya tidak ada apapun ya. Nah, biasanya ini oke. 1010 1010 kemudian print. Oke, kayak gini. Nah, ini saya tampilkan. Oke, ini nggak boleh ternyata ya. Ternyata tidak boleh negatif ya. Jadi ini nggak boleh. Gantinya adalah underscore saja, nggak boleh minus. Oke.
Oke. Nah, kenapa kok nggak boleh minus? Biasanya karena diasumsikan bahwa dia itu sebagai operator. Jadi kita itu bisa mengurangin operator gitu loh. Operator itu kayak misalkan A minus 10 kayak gini. Itu jadi gitu loh. Makanya kenapa minus tidak dimasukkan. Oke, mari kita bahas dulu variabelnya. Ada print A 13. Kenapa dia nampilkan 13? Kenapa nggak nampilkan angka 10? Ya karena saya sudah rubah ya. Dari yang 10 ya, kita ubahkan 10, saya rubah jadi 13. Itu juga nih dari nama saya dari Glutera menjadi mod ya. Dari Glutera menjadi mod ya. Nah, sekian soal belajar soal variabel. Semoga teman-teman memahaminya. Di pertemuan kedua kita akan belajar soal tipe data. Ini adalah salah satu materi yang saya sukai, yang sering kali saya sendiri juga salah gitu ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.